Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sari bi sairil asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Amalu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Kemudian daripada itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna dzikril auliya tanjirur rahmah, yang artinya sesungguhnya orang yang membaca, orang yang mendengarkan daripada manakib daripada seorang wali-wali Allah akan diturunkan oleh Allah rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Ialah daripada itu manakib daripada seorang wali Allah yang tidak asing lagi, yang terkenal di kota Madinah, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau dilahirkan di kota Madinah tahun 1132 dan juga diwafatkan di kota Madinah. Dilahirkan di kota Madinah, diwafatkan di kota Madinah. Wafat tahun 1187. Berarti umur beliau kurang lebih 57 tahun. Kada tua sadang. Nah, jadi beliau ini salah seorang wali kutub Rabbani, kutubul akwan, kutubul Rabbani di dalam negeri Madinah. Jadi wali ini kan ada wali mastur, ada wali masyhur, ada wali kutub. Yang namanya wali kutub itu kan artinya komandannya wali di kota Madinah. Di kota Madinah komandannya wali kutub, kepalanya wali. Kalau di Baghdad si Abdul Qadir Jilani. Kalau kita Kalimantan Datuk Kalampayan. Jadi si Muhammad Saman Al-Madani ini ngaran sidin Muhammad aja ngaran sidin. Syekh itu kan guru besar, Syekh Muhammad. Seman itu kan gelaran ya. Kan sidin ketujuh apabila ada acara-acaraan memberi makani nasi samin, makanya si Seman. Al-Madani itu nama Madinah, Al-Madaniyah. Jadi ngaran sidin itu handap ya Muhammad aja. Syekh itu kan guru besar. Jadi sidin ini berguru lawan Abdul Qadir, padahal jauh jaraknya. Abdul Qadir aja itu sudah wafat. Ada yang menggunakan 400, ada yang 500 kurang lebih. Nah, di waktu si Saman Mahalwat datang si Abdul Qadir Jilani, kan satu mata aja berguru. Kalau orang sudah pintar, kalau orang sudah alim, satu mata aja berguru. Sesuai jaka ibaratnya rumah itu rigat benar tarancake menyapui. Amun rumah itu artinya kada tapi rigat sekali aja menyapui. Nah, jadi si Saman ini kutub Rabbani, orang yang ada syariat, tarikat, hajat, marifat. Jadi semua wali Allah kada depan, kada besi tasawuf. Bilanya orang itu artinya wali Allah, sudah pasti bertasawuf. Tidak bisa gelar seseorang wali menggar bertasawuf. Tasawuf. Nah, kecuali yang artinya jabul. Jadi semua wali Allah bertasawuf. Kada nangkas bertasawuf.
Jadi apabila inya kada ambil ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, berarti kada sempurna. Kan sesaman tadi orang yang ahli syariat, orang yang ahli tarikat, orang yang ahli hakikat, orang yang ahli ma'rifat. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Syariat dan tarikat digabung menjadi satu. Hakikat dan ma'rifat digabung syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu digabung menjadi syariat lawan tarikat. Syariat itu mencari pahala. Syariat mencari pahala. Tarikat mencari jalan. Hakikat mencari artinya nang tempatnya. Kalau ma'rifat sudah pindah dulu lawan ampun tempat orangnya. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Syariat lawan tarikat gabung menjadi satu, menjadi syariat. Hakikat, ma'rifat gabung menjadi satu, menjadi hakikat. Jadi dua aja, syariat dan hakikat. Fikih dan tasawuf. Tauhid sifat 20-nya di mana? Di tasawuf. Amun kita cuma di fikih masih tertinggal tauhid. Fikih dan tauhid masih tertinggal tasawuf. Nah, jadi syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Syariat, tarikat jadi satu, syariat, fikih. Hakikat dan ma'rifat jadi satu, tasawuf. Ma'rifat, tasawuf sama. Nah, berarti syariat itu kedudukannya pada batang tubuh amal. Sedangkan hakikat kedudukannya pada rohani, ilmu. Nah, berarti yang salat siapa? Syariat dan hakikat. Kada mau nang salat syariat aja awak kada mau, mun kada ada roh. Kada mau juga mun salat hakikat aja mun kada ada jasmani. Jadi antara jasmani dan rohani itu yang salat. Diri yang batin, rohani yang berjahir kepada batang tubuh. Jadi murid sesama ini banyak, puluhan ribu kurang lebih. Jadi 4 nang ketahuan. Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Rahman Mesari Betawi, Abdul Samad Palembang, dan Depo Kalampaya. Jadi di antara yang 4 ini pulang pangkat kawaliannya. Ranking pertama Dato Kalampaya. Makanya murid sesamane wali seberitaan. Jangankan murid sesaman, wali semuanya. Bagi yang berhadir mendengarkan manakib daripada wali Allah sudah termasuk golongan wali. Termasuk tahun 4. Biar keduanya tapi tahun 4 wali. Kada sugih tahun 4 sugih. Nah, itu hikmahnya. Itu luar biasanya orang-orang yang selalu melazimkan manakib wali Allah Saman Al-Madani. Makanya jadi barang siapa berziarah ke makam baginda Rasul tidak minta izin kepada Saman, maka ziarahnya tidak sah, sia-sia. Kayak apa? Nah, jadi di situ kan paling kada secara adab bilanya di muka pintu Madinah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Madani. Tolong sampaikan salam ulun kepada baginda Rasul. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Madani. Tolong sampaikan salam ulun kepada baginda Rasul. Nah, itu maksudnya minta izin kepada sesaman. Karena pada hakikat sesaman, siapa dalam diri sesaman? Bukankah Muhammad? Nah, berarti hebat ke sesaman. Ada hebat jahirnya. Yang hebat itu batinnya. Siapa dalam diri sesaman? Siapa batin sesaman? Tidak lain. Oh. Nah, makanya kan ujar baginda Rasulullah itu di situ beliau bersabda, "Man zaral ulama'a fa ka'anna ma zaral anbiya."
Barang siapa menjadi para wali-waliku, sama menjadi aku juga. Kenapa jadi menjadi para wali sama menjadi nabi kita? Nah, karena memandang Nur Sidin, memandang Rosidin. Umpamanya kita berziarah ke makam Datuk Kalampayan, artinya Datuk Kalampayan pada jasadnya, pada zahirnya, namun batinnya Muhammad. Rosidin Ros siapa? Kan ujar Nabi kita, ana Abul Arwah wa Adamu Abu Basar. Aku bapaknya roh ya Muhammad, Adam bapaknya batang tubuh. Jadi pada hakikatnya yang kita ziarahi bukan sembarangan wali, tapi pada hakikatnya Muhammad. Di situ ambilannya. Karena kan roh wali tidak lain roh Muhammad. Ya memang roh Muhammad itu yang bernama Muhammad. Nah di situ tuh orang yang ziarah ini ketujuhnya. Jadi mun ilmunya ada syirik. Nang syirik itu menjadi kuburan, menjadi makam syirik. Tapi kita menjadi orang yang hidup, menjadi roh Datuk Kalampayan, menjadi roh Datuk Sanggul, menjadi roh Datuk Guru Sakumpul. Jadi menziarahi roh wali-wali itu nang pas. Kan jadi bujur aja, bujur Muhammadiyah bujur, NU bujur, bagi nang tahu ilmunya. Mun kada tahu ilmunya Muhammadiyah salah, NU salah. Mun ilmunya kada. Kita umpamanya kaum tua NU, bila kita menjadi makam, menjadi kuburan kan syirik. Kuburan makam benda mati, batu nisan benda mati. Nah, tapi kita tahu hakikatnya yang kita ilangi, yang kita ziarahi bukan yang mati, tapi yang hidup. Makanya ujar Saman Al-Madani, apabilanya kamu berziarah ke makam kami, maka kami akan berduduk bersama kamu. Apabilanya kamu berzikir, kami juga berzikir. Kamu tidak melihat dengan kami, namun kami yang melihat dengan kamu, kata Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Berarti kita pada hakikatnya berziarah ke tempat wali-wali, berziarah kepada yang hidup. Nah ini jadi kan bujur aja syirik menjadi nang mati. Apalagi kuitan, akunnya bagus. Karena 40 wali satu kuitan. Nah kayak ini caranya. Kan kadang-kadang orang tuh kalau berziarah terus dari kesana kemari, kubur kuitan kada dijarahi, kubur kuitan tagah hibak lawan rumput. Ujar orang nang artinya nang pandir di sini. Bujur juga. Nah, umpamanya kuitan jauh di hulu sungai kan kita kada mungkin tiap minggu tiap bulan kan kada mungkin, setahun sekali pun kada mungkin. Karena kita kan rancak banjir di daerah Banjar sini, nah banjir rancak. Nah, kada salah. Tapi pada hakikat hati, nah di sini ambil anasar kita dari siapa? Anasar kita bulu kulit, darah daging dari mama, urat tulang otak sumsum dari abah. Nah, darah daging, bulu kulit dari daging tuh mama tuh asa kita, bulu kulit dari mama, urat tulang otak sumsum dari abah. Berarti abah kita nih pangsikungan, berarti hasil abah dan mama. Nah, jadi hasil abah dan mama batang tubuh kita. Kita bawa berziarah, tahu 4 mama dan abah itu nah anak yang saleh. Kada tajiri kuitan di hulu sungai, tapi kuitan dibawa berziarah. Paham? Ini pada hakikat. Nah, alahan lagi. Nah, jadi ujar orang yang satu nih, manjari kubur wali taruh jar kuitan kada tajiri kada tajiri bang, dibawa kuitan hari-hari. Dibawa berziarah, dibawa salat, dibawa berzikir, dibawa membaca salawat. Mana orangnya? Bulu kulit, darah daging. Itu bukti adanya mama. Urat tulang otak sumsum, bukti adanya abah. Nah, berarti abah dan mama tiada, tapi ada pada diri kita. Lalu kita berziarah, kita bawa abah dan
mama. Nah itu pada hakikatnya lah. Jadi kan orang-orang kadang-kadang sampai berpikir ilmunya ada kan kadang-kadang menjarahi wali nih tujuannya mah berjarah wali karena di situ jarah manjar ulama fakana mazhar ambia barang siapa menjar para wali-waliku sama menjari aku juga amun kuitan para aja di daerah Banjar nih wajar aja nya menjarahi sebelum berjarah kepada wali-wali amun jauh kayak apa nah ibaratnya kada tajirahi kuitan kada tajirahi tapi pada hakikat ilmu bulu kulit darah daging hasil mama urat tulang otak sumsum hasil daripada abah jadi abah dan mama nih di sini pian bawa berjarah tahu 4 abarin mama pian bawa salat zuhur tahu 4 abarin mama pian bawa salat asar tahu 4 abarin mama pian bawa berzikir tahu 4 abarin mama pian bawa ke pengajian tahu 4 abah dan mama itu adalah anak yang saleh secara hakikat amun artinya mendoakan kuitan di situ mata jam haulan sekali jangan berbahasa kasar uyuh ayamnya setahun sekali mau kuitan lapasnya bang adanya nih hari-hari tiap waktu pilihnya bawa baju hur tahu 4 abah dan mama tak kirimi sampai yang asar maghrib isya subuh apalagi nan kita main napas turun naik napas kita nah hu Allah hu Allah kada berjarak kalau juhur berjarak asar berjarak ke maghrib berjarak ke isya berjarak ke subuh lah kalau ini kada berjarakan nah tak kirimi terus kuitan nah ini kan dikira anak yang saleh yang mana anak yang saleh itu tahu anasar batang tubuhnya daripada kuitannya nah makanya alif di atas a abah alif bawah i ibu alif depan u wujudku abah dan ibu lalu ada aku itu jahir kalau batinnya alif di atas a Allah alif bawah e insan alif depan o wujudku karena ada Allah dan Muhammad ada wujudku nah ini batin lah kalau nya jahir alif di atas a abah alif bawah e ibu alif depan u wujudku ya awak kalau batin alif di atas a Allah alif bawah e insan tuh Muhammad alif depan o wujudku nah jadi terbawa kalau nah ini nang orang bujur-bujur mengangkat derajat kuitan nang di alam arwah ini anak yang saleh jadi jangan takutan biar-biarnya berjarah karena jari kuitan karena tahu ada ilmunya jangankan berjarah bejuhur jatah bawa sidin jangankan bejuhur hinak nih aja main apa Allah pian behina ku Allah ini karena abarin mama lah tahu 4 karena abarin mama nah di situ ayo lagi pengen berjarah kemana itu anak yang saleh kalau nya artinya mahauli setahun sekali itu secara syariat kalawasan kalau anak yang saleh ini tahunya bahwa berzikir ini jadinya hasil daripada abah dan mama baca salawat hasil abah dan mama salat zuhur, asar, maghrib ya subuh dari mama. Nah jadi si Saman itu orang yang wali kutub Rabbani. Apa kutub Rabbani? Bukan sirine kutub Rabbani di dalamnya ada kutub. Rabbani itu bahasa banjarnya Tuhan. Jadi di kutub pian itu apa? Nah itu kutub Rabbani. Jika bahasa kasarnya tuh kutub itulah kenampakan zat wajibal wujud Allah. Nah, kutub Allah. Ada bunyinya ada bunyinya hu, ada bunyinya Allah, ada bunyinya Allahu. Nah itu. Ada bunyinya aku. Nah itu. Ada bunyinya jad. Itu nama semuanya, nang ianya kutub, nang ianya ampunnya. Nah, laisa bil harfin wala sutan, kada ada hurufnya, kada ada suaranya.
kutub pula. Nah makanya jar sesaman itu kutub Rabbani. Kita ada kutub. Nah di kutub itu Rabbani. Makanya yang namanya wali kutub ini memimpin di suatu wilayah. Umpamanya kan wilayah Madinah Sidin, wilayah Baghdad Blokadir. Nah itu kalau secara jahir lah, secara syariat. Wali kutub wali yang memimpin di suatu wilayah. Sekarang kutub pian di awak, nah masing-masing bisi kutub. Kutub lah. Nah makanya wali kutub ini memimpin di suatu wilayah. Ini kutub ulun. Jadi kutub ulun ini memimpin di wilayah ulun aja, mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Kan dipimpin oleh kutub lah. Mata melihat dipimpin oleh kutub. Nah, jakanya kada memimpin kutub ke mata kada melihat. Kutub memimpin ke batis berjalan. Kutub memimpin ke hidung bernapas. Kutub memimpin ke muntung berpandir. Nah, itu yang namanya wali kutub. Cuma wali kutub ini cuma memimpin wilayah. Ya ibaratnya ulun ya. Jadi kada kawa memimpin artinya kutub ulun ini ke sini nah. Nah, kada kawa. Kutub ini kan sentralnya. Alahan daripada jantung lagi. Jantung lemah tapi kutubnya ada masih hidup. Jantung sehat tapi kutubnya ada. Nah ini kutub. Makanya kutub Rabbani. Rabbani itu Allah. Pada hakikatnya kutub itu siapa? Nah, memimpin kau kutub tadi. Memimpin ke mata melihat, memimpin ke telinga mendengar, memimpin ke muntung berpandir, memimpin ke batis berjalan. Itu wali kutub secara hakikat. Kalau secara syariat wali kutub itu memimpin di mana sih bagaimana? Itu Kalampayan Kalimantan, Abdul Qadir Baghdad, Sesaman, Madinah, syariat. Kalau wali kutub kita ada, ini wali kutub ya. Dan di Pin ada kutub, tapi khusus memimpin mulai ujung rambut pian sampai ke ujung betis. Ulun juga memimpin wali kutub mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Kutub Rabbani, kutub Rabbani. Makanya sesama itu musyahadah. Manakib ini kan ini hakikatnya jarang kalah. Orang kan syariat saja. Syariat itu bujur aja juga kan tersalah karena duduk di syariat. Alangkah bagusnya duduk ke hakikat karena sesama orang hakikat. Wali Allah orang hakikat. Nah kayak yang musyahadah al-wujud. Sesama musyahadah al-wujud. Amun kada tahu musyahadah al-wujud itu apa? Menyambat bisa tapi menjelaskan jakanya ibaratnya itu kayak ini. Buah manggis itu manis tapi nya kada tahu nang mana buah manggis cuma menyambat. Sama musyahadah al-wujud apa itu? Musyahadah al-wujud itu menyaksikan yang ada ini nah. Hakikat yang sebenarnya siapa sebenarnya? Nah, yanang la maujuda bihaqi ilallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud hanya wujud Allah. Makanya kalah sesaman itu tidak senang bergaul bercampur lawan manusia. Kenapa? Sombong kasihin tidak. Majlis ta'lim sidin manusia. Kenapa di situ sidin tidak senang bergaul bercampur lawan manusia? Oh kayak itu. Yang pada hakikatnya ilmu mantik sidin yang ada ini kadang memandang manusia. Nah dipandang sidin batinnya hakikatnya Allah. Nah di situ. Makanya kada senang sidin bercampur lawan manusia. Sirna langsung memandang al-khalqu kulluhum iyallah. Makhluk itu kenyataan Allah itu. Nah, amun orang artinya berprasangka kada baik, maja kada senang lah bercampuran manusia. Sedangkan majlis ta'lim sidin manusia sebertaan. Cuma manusia ini kembaliakan. Jakanya ibaratnya buku Al-Quran itu kembaliakan apa hakikatnya kertas. Buku Burda itu apa hakikatnya kertas. Buku Iqra itu apa hakikatnya kertas. Buku Dilail itu apa hakikatnya kertas. Sebenarnya kitab mengitab apa hakikatnya kertas. Nah, jadi jangan memandang kitab ini kita itu yang penting kertas. Karena kayak itu sidin kada memandang manusia, yang dipandang sidin Allah. Nah, kayak itu manakib sesaman itu sebenarnya pian banyak menyangkut hakikat. Sama kayak tadi. Kan barang siapa jangan berjirah kamar Rasul tidak minta izin kepada sesaman. Seolah-olah sesaman pada Rasulullah. Nah, bukan kayak itu. Karena artinya adab kita artinya minta izin kepada sesaman, namun dalam diri sesaman ya memang Muhammad. Kayak itu. Jangan ibaratnya kita itu ke kantor gubernur ada satpam,
Mulai langsung bujur patulan gubernur. Satpam ada. Nah adab-adab kita main. Akulah anak batang gubernur silakan. Mun kita langsung malah masuk menyelonong. Bujur aja pangka ada apa-apa. Tapi adab-adab dan akhlaknya lebih tinggi daripada ilmu. Nah itu makamnya. Barang siapa aja tidak minta izin kepada sesama aja. Pengertiannya kayak ini. Barang siapa jadi minta izin kepada sesama bila anak ziarah kampung bersul ke desa. Itu pada hakikatnya kayak ini. Siapa yang kada berisi ilmu syariat, tarikat, hakikat, marifat, sia-sia hajinya. Nah, apalagi penentuan haji ini, nah di mana? 9 Zulhijjah di wukuf Padang Arafah. Amun orang kada wukuf kayak Pak, amun orang gering itu kan dibawa orang rumah sakit kadang-kadang di Padang Arafah. Wukuf. Kalau pada hakikat wukuf itu bagaimana? Wukuf wakaf bagaimana? Kalbi hati Arafah itu Tuhan. Jadi jika bahasa paham itu bagaimana pian di hati pian itu pikirakan ada kada Allah. Itu yang namanya wukuf di Padang Arafah secara hakikat. Secara syariatnya di Arafah. Secara syariatnya, secara hakikatnya wukuf di sini dulu. Nah itu. Jadi kada sah secara jahir tapi sah secara hakikat. Daripada sah secara jahir tapi kada sah secara hakikat. Jadi penentuan haji ini 9 Zulhijjah wukuf kalbi di Padang Arafah. Wukuf itu bagaimana? Kalbi itu tuh hati, Arafah itu Tuhan. Jadi penjelasannya pikirkan di dalam diri pian ada kada Tuhan. Bilanya merasa dirinya kada Tuhan berarti wukufnya kada sempurna. Nah makanya kan ziarahnya itu sia-sia. Nah itu penentuan daripada haji. Penentuan daripada haji wukuf 9 Zulhijjah. Nah jadi ini perjalanan sesaman itu Sidin orang yang ahli syariat tarikat tahakil marifat. Makanya kitab Sidin yang manakib itu kan permulaan beliau mengungkit rahasia-rahasia ketuhanan. Mau nggak rahasia ketuhanan nyar bamal. Sama Rasulullah pun ditanya oleh salah seorang sahabat. Ujar sahabat, ya Rasulullah, manakah amal yang paling kami utamakan? Kila ya Rasulullah ayul amali afdal. Mana ya Rasulullah amal yang paling kami utamakan? Sini kan menjulungi amal. Sini menjulungi al ilmu ma'rifatillah. Ikam kenal Tuhan dulu, nah itu bahasanya tuh. Ikam kenal duluan Tuhan. Bila kada kenal bapak amal. Percuma amal kada kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan banyak amal. Nah itu. Jadi sekarang sambil menyelam sambil minum air. Jadi si Saman itu meninggal sin hari Arba 2 Zulhijjah dimakamkan di Baki berhampiran dengan segala pengurus baginda Rasul Wali Kutub Rabbani. Jadi Haulan Sidin yang sekarang 255 tahun. Jadi Sidin guru lebih anom daripada murid. Siapa murid sini yang ada tuh kelampayan kurang lebih 10 tahun lah. Tuh ada tuh kelampayan. Tapi yang namanya guru tetap hormat Datuk Kalampayan kepada si Saman Al-Madani. Tatuha Datuk Kalampayan 10 tahun daripada si Saman Al-Madani. Nah jadi Datuk Kalampayan termasuk salah seorang murid si Saman. Makanya wajar aja kita orang Kalimantan membaca menakib si Saman karena paguruan daripada badatuan kita. Nah jadi mudah-mudahan berkat kita pertemuan pada malam hari ini yang singkat ini, mudah-mudahan kita membaca menakib si Saman dan mendengar menakib si Saman ini mendapatkan barakah, mendapatkan rahmat, syafaat dari baginda Rasul dan para wali-wali Allah. Al-Fatihah.